Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Balkis Nasyita Pensi Umri. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester pengantar akuntansi 2 tahun 2023 atau tahun lalu. Simak yuk. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan keunggulan atau hak dari saham preferen kumulatif? Yang pertama, diutamakan dalam pembayaran dividen itu benar. Diutamakan dalam pembagian aset pada saat likuidasi itu juga benar. Selanjutnya, memperoleh pembayaran dividen periode sebelumnya yang tertunggak itu juga benar ya. Jadi jawabannya yaitu mempunyai hak suara prioritas dalam RUPS karena hak dari pemilik saham preferen kumulatif itu tidak ada tidak memiliki hak suara prioritas dalam RUPS. Selanjutnya untuk soal nomor 2, jika perusahaan menerbitkan saham untuk memperoleh aset tetap, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Aset tetap yang diperoleh itu akan dicatat sebesar nilai pasar aset ya teman-teman. Jadi jawabannya itu yang D. Selanjutnya soal nomor 3, jika perusahaan menjual saham biasa di atas nilai nominal, maka kelebihan di atas nominal tersebut akan dicatat sebagai, kita tahu ini sebagai share premium ya teman-teman. Jadi karena ini sahamnya saham biasa, maka jawabannya itu yang B, premium modal saham atau share premium ordinary. Selanjutnya untuk soal nomor 4, kerugian yang terjadi atas penjualan treasury share akan dicatat dengan mendebit yang A itu salah ya teman-teman, karena betul share premium treasury jika ada saldonya. Jika tidak ada saldonya maka ini akan mendebit retain earning ya, jika sebelumnya share premium treasury saldo mempunyai saldo maupun yang C, retain earning jika share premium treasury tidak mempunyai saldo atau saldonya 0. Lalu lanjut ke soal nomor 5. Terdapat 3 tanggal yang terkait dengan pembayaran dividen kas. Tanggal di mana perusahaan mencatat dan mengakui utang dividen adalah tanggal pengumuman ya teman-teman. Jadi jawabannya itu yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Suatu perusahaan membeli bond yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan bunga sampai masa jatuh tempo bond. Penilaian investasi bond tersebut dicatat dengan amortized cost atau amortisasi ya teman-teman. Berarti jawaban itu yang B. Selanjutnya, berikut ini merupakan bagian dari other income and expense dalam laporan laba rugi perusahaan, kecuali dividend revenue betul, gain on sale of non-trading securities benar, C, unrealized gain or loss trading securities benar, unrealized gain or loss non-trading securities ini enggak ya teman-teman, berarti jawaban itu yang D. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8. Perusahaan memiliki investasi berupa saham yang tujuannya untuk diperdagangkan. Atas investasi tersebut, nilai investasi di akhir tahun lebih besar daripada nilai investasi awal. Berikut ini merupakan pernyataan yang tepat terkait dengan perubahan nilai investasi tersebut, yaitu perusahaan mencatat unrealized gain or loss sebagai perusahaan mencatat unrealized gain or loss di PL ya teman-teman, atau di laba rugi, bukan sebagai OCI. Jadi jawaban itu yang B. Selanjutnya, PT ABC membeli 30% saham PT DEF. Berikut ini pernyataan yang paling tepat terkait dengan investasi tersebut. Pernyataan yang tepat itu yang C ya teman-teman. Investasi tersebut akan dicatat dengan equity method, di mana nilai investasi secara proporsional akan bertambah jika PT DF mengakui adanya net income. Selanjutnya nomor 10, dalam laporan posisi keuangan, investasi yang digolongkan sebagai trading investment akan diklasifikasikan sebagai current assets. Berarti jawaban itu yang
A. Selanjutnya nomor 11, 3 sumber informasi untuk menyusun cash flow statement dengan metode indirect atau metode tidak langsung, yaitu adalah yang C ya teman-teman, yaitu neraca perbandingan, laporan laba rugi, dan data tambahan. Ini ada di materi PPT. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung adalah sebagai berikut, kecuali menambahkan selisih kenaikan current asset ke net income ya teman-teman. Karena kalau selisih kenaikan current asset ke net income itu berarti mengurangi. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 13, PT Setia Bersama meminjam 20,7 miliar dari bank independen selama 5 tahun dengan bunga 12% per tahun. Kegiatan ini diklasifikasikan ke dalam aktivitas cash flow financing ya teman-teman, berarti itu termasuk yang B. Selanjutnya, yang tidak termasuk transaksi significant non-cash activities adalah, jadi significant non-cash activities itu ada 4, direct issuance of ordinary shares to purchase asset, conversion of bonds into ordinary shares, issuance of debt to purchase asset, dan exchange of plan asset. Nah, di sini yang tidak termasuk itu yang A, atau pembayaran gaji karyawan melalui payroll. Lanjut ke soal nomor 15, yaitu berikut ini merupakan cash outflow atas aktivitas operasi dengan metode direct atau metode langsung, kecuali pembayaran ke supplier itu benar, pembayaran gaji ke pegawai itu benar, pembayaran beban-beban operasional itu juga benar. Jadi yang bukan merupakan cash outflow atas aktivitas operasi itu merupakan pembayaran dividen kas atau yang D. Selanjutnya kita masuk ke soal corporation. Ini sebenarnya udah masuk di UTS kita kemarin, cuma nggak apa-apa ya, kita review kembali aja. Oke. Diketahui data bagian ekuitas dalam neraca PT Cidro Mergo Sliramu PT CMS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Berikut ini datanya. Lalu ini ada transaksi, lalu kita diminta untuk membuat jurnal untuk seluruh transaksi terkait ekuitas untuk tahun 2023 sesuai keterangan atau informasi di atas. Selanjutnya menyusun bagian ekuitas neraca PT CMS per 31 Desember 2023. Jadi ini kita review kembali lagi aja teman-teman. Langsung aja kita ke nomor 1. Di sini ada tanggal 19 Januari. Mengumumkan dividen saham kepada pemegang saham biasa sebesar 25%. Nah, ini jurnalnya itu share dividen. Karena kita mengumumkan jadi share dividen pada OSDD atau Ordinary Share Dividend Distributable sebesar 25%. Berarti cara ngitungnya itu teman-teman 25% dikali share capital ordinary-nya yang tanggal 31 Desember itu sebesar 24 juta. Nah, ini ntar didapat hasilnya itu 1.500.000. Jadi di sini sebesar 1.500.000. Oke, lanjut ke jurnal yang kedua, tanggal 5 Februari. Menerbitkan dan mendistribusikan dividen saham yang diumumkan tanggal 19 Januari. Nah, kalau diterbitkan itu berarti jurnalnya OSDD pada share capital ordinary.
sorry. Jumlahnya sebesar 1.500.000 juga ya teman-teman. Ini aku tulis SC aja ya teman-teman biar muat. Jadi SC itu share capital ordinary sebesar 1.500.000. Oke, lanjut ke tanggal 1 Maret. Menarik atau membeli kembali 200.000 lembar saham biasa dari pasar sebagai saham treasury secara tunai dengan harga $30 per lembar. Nah, kalau kita menarik kembali itu berarti jurnalnya dia masuknya ke treasury share. Jadi jurnalnya itu treasury share. Pada cash. Cara ngitungnya itu karena dia 200.000 lembar, jadi 200.000 dikali 30 karena harganya tadi $30 per lembar, sama dengan 6 juta ya teman-teman. Lanjut ke 21 Maret. Menjual sebanyak 100.000 lembar saham treasury secara tunai dengan harga $20 per lembar. Nah, kalau dijual kembali itu berarti kita dapat cash. Lalu kita harus tahu teman-teman, di sini kan dia membeli saham tersebut kan $30, sedangkan dijual kembali itu sebesar dengan harga $20, maka dia rugi dong teman-teman. Jadi di sini kerugiannya itu harus ditanggulangi oleh share premium treasury. Sedangkan ini kita hitung dulu kali ya. Kita hitung dulu. Harga jualnya kan, jadi kerugiannya itu ngitungnya rugi di gini-gini. Maret 21 rugi. Jadi cara ngitungnya harga selisih harganya ya teman-teman, jadi $30 dikurang $20 dikali lembarnya, jumlah lembar yang dijual kembali berarti 100.000. Nah, ini kan berarti $10 ya, jadi hasilnya itu 1 juta. Nah, berarti ruginya sebesar 1 juta nih teman-teman. Sedangkan saldo share premium treasury-nya itu hanya 300.000. Nah, kalau misalkan udah nggak ada lagi saldo share premium treasury-nya, maka kita akan mengambil dari retain earning. Berarti jurnalnya itu cash, karena kita mendapatkan cash atas penjualan saham tersebut kan teman-teman. Lalu lanjut ada share premium yang treasury, lalu ada retain earning, lalu di kreditnya itu treasury shares. Nah, kita dapat cashnya itu sebesar penerimaannya itu karena dia menjual 100.000 lembar seharga $20 per lembar, berarti 20 kali 100.000 itu 2 juta. Lalu share premiumnya itu, share premium treasury-nya sesuai di saldo yaitu 300.000. Ini ya, 300.000. Retain earning-nya karena tadi kita sudah menghitung ruginya itu sebesar 1 juta, jadi retain earning-nya selisih dari 1 juta kurang share premiumnya 300.000 yaitu 700.000. Lalu untuk treasury share-nya yaitu total dari ini semua yaitu 3 juta. Oke, lanjut ke April. Mana nih?
18 April menerbitkan 600.000 lembar saham biasa untuk ditukar dengan paten teknologi pengolahan bahan baku dari perusahaan asing. Pada saat transaksi, saham PT CMS diperdagangkan di Bursa Efek pada harga $28 per lembar. Nah, kita berarti menerbitkan saham untuk ditukar dengan paten. Berarti kita di debitnya itu ada paten, ditukar dengan saham kan, jadi kita menerbitkan saham, yaitu share capital. Sahamnya saham biasa, berarti share capitalnya yang ordinary. Lalu share capitalnya itu kan kita menghitungnya sesuai nilai par ya teman-teman. Jadi nilai parnya itu untuk ordinary kan $5. Nah terus $5 dikali 600.000 lembar itu hanya 3 juta teman-teman. Jadi untuk patennya sendiri kan 600.000 lembar dikali 28 itu kan hasilnya itu nanti 16.800.000. Dikurang 3 juta itu kan masih ada lebih. Berarti kalau ada lebih kita alokasikan ke share premium ordinary. Nah, tadi patennya itu 16.800.000. Lalu share capital ordinary-nya 3 juta. Dan selisihnya itu yaitu 13.800.000. Aku rinciin perhitungannya ya teman-teman. Jadi untuk paten itu jumlah lembarnya 600.000 lembar dikali harganya itu $28, berarti jadinya 16.800.000. Lalu untuk yang share capital yang ordinary, karena dia sesuai harga par, jadi 600.000 dikali harga parnya itu $5 teman-teman. Jadi 600.000 dikali 5 itu 3 juta. Lalu untuk share premiumnya itu selisihnya ya teman-teman, selisih paten dikurang share capital yang ordinary. Jadi ini dikurang menghasilkan $13.800.000. Oke, kita lanjut ke tanggal 12 Mei. Mengumumkan dividen kas untuk seluruh pemegang saham perusahaan baik preferen maupun biasa. Pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen sebesar $1 per lembar, sedangkan pemegang saham preferen mendapatkan dividen sesuai haknya, meliputi dividen kas untuk tahun 2022 dan 2023 yang dibayar penuh. Date of record adalah 1 Juni 2023 dan date of payment adalah 20 Juni 2023. Nah, ini dividen kas, berarti cash dividen pada dividen ini kan untuk saham perusahaan baik preferen maupun biasa. Jadi dividen payable-nya itu payable yang ordinary dan dividen payable yang preference. Nah, jadi pertama kita ngitung lembar sahamnya dulu ya teman-teman. Dari yang dividen payable ordinary itu pada tanggal 31 Desember kan ada 1.200.000 lembar. Lalu di tanggal 19 Januari itu kan kita nerbitin saham sebesar 25% kepada pemegang saham biasa. Berarti itu kan 1.500.000 ya tadinya. 1.500.000 dibagi 5 karena itu nilai parnya kan 5 ya teman-teman. Jadi untuk ngitung jumlah lembarnya itu 1.500.000 dibagi 5 yaitu sebesar 300.000 lembar. Nah, lalu pada tanggal 1 Maret itu kan kita ngebeli treasury share. Jadi itu akan mengurangi sahamnya berarti 200.000. Lalu setelah itu kita menjual lagi pada tanggal 21 Maret, jadi bertambah lagi 100.000 lembar.
Nah setelah itu kita nerbitin saham lagi tanggal 18 April untuk ditukar dengan paten sebesar 600.000 lembar. Maka ini totalnya itu nanti kalau dihitung sebanyak 2 juta lembar. Jadi untuk dividen payable yang ordinary ini kita menghitungnya tadi kan harganya itu $1 per lembar ya, berarti 1 dikali aduh ya Allah, $1 dikali 2 juta, yaitu sebesar 2 juta. Selanjutnya untuk dividen payable yang preference itu kan dia 5% kumulatif. 5% dikali 5 juta. 5 juta itu dari saldo awalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 dikali 2 tahun. Jadi karena dia kan tahun 2022 cerita itu belum dibayar, jadi ini tahun 2022 dan 2023. Nah ini nanti kalau dikali hasilnya itu sebesar $500.000. Jadi di sini di transaksinya itu tadi. Nah, cash dividennya itu tadi kan yang ini 2 juta. Lalu yang ini 500.000, berarti cash dividennya itu sebesar 2.500.000. Sorry. Oke, lanjut ke tanggal 1 Juni, date of record dividend. Nah, kalau date of record itu no entry ya teman-teman, jadi kita bisa lanjut aja ke Juni tanggal 20. Membayar dividen kas secara tunai sesuai pengumuman. Membayar dividen kas berarti dividen payable-nya tadi yang udah kita hitung itu dibayar, berarti cash sebesar tadi kita hitung 2,5 juta. Lanjut ke tanggal 7 Agustus, menerbitkan saham preferen sebanyak 50.000 lembar dengan harga $60 per lembar secara tunai. Berarti cash pada share capital preference dan kelebihannya di share premium preference. Nah untuk ngitungnya itu cashnya sesuai dengan harga penerbitan ya teman-teman, kan diterbitin sebanyak 50.000 lembar dikali dengan harganya 60, berarti ini sebanyak 3 juta lembar. 3 juta dolar, sorry. Lalu lanjut ke yang share capital preference-nya, ini dikali sesuai nilai parnya. Jadi 50.000 lembar dikali, kan di situ tertulis nilai parnya itu $20. 20 itu 1 juta ya teman-teman. Nah lalu untuk yang share premium preference-nya itu berarti selisihnya ya teman-teman. Jadi langsung di sini aja dikurang selisihnya itu 2 juta. Jadi cashnya 3 juta. Lalu share capitalnya itu 1 juta dan share premiumnya 2 juta. Oke, kita lanjut ke jurnal tanggal 19 Oktober. Menjual sisa seluruh saham treasury secara tunai dengan harga $32 per lembar. Kalau kita menjual berarti kita akan mendapatkan cash pada treasury shares. Lalu
Selain itu kan karena dia dijual dengan harga $32, sedangkan kita beli itu seharga $30, jadi ada selisih $2. Nah, itu berarti untung kan teman-teman. Maka kita akan ada saldo share premium treasury. Lalu untuk perhitungannya, untuk yang cash itu sesuai dengan nilai penerbitan. Jadi dia kan sisa seluruh sahamnya itu kan tadi kita belinya itu 200.000, dijual 100.000, berarti sisanya sekarang ada 100.000 lembar dikali $32. Sama dengan 3.200.000. Lalu untuk yang treasury shares-nya ini sesuai dengan harga yang dibeli saat pertama kali, berarti 100.000 dikali $30 itu 3 juta. Lalu untuk share premiumnya ini kita langsung bikin selisihnya aja, yaitu 200.000. Berarti cashnya tadi 3.200.000, treasury shares-nya 3 juta, dan share premiumnya 200.000. Oke, lalu ke nomor 2, menyusun bagian ekuitas neraca PT CMS per 31 Desember tahun 2023. Nah, ini lanjut ke nomor 2. Tadi nomor 1 ya, udah di nomor belum sih? Oke. Nomor 2 berarti PT CMS. Aduh. State of financial position ya, statement. Di bagian ekuitas berarti, nah di bagian ekuitas kita pertama bikin kayak yang di tahun 2022 itu ada share capital preference. Ini aku singkat-singkat nggak apa-apa ya teman-teman, biar muat. %5 kumulatif. $400.000 authorized. Issued-nya sebanyak di tahun 2022 kan ada 250.000, sedangkan kita udah nerbitin lagi tanggal 7 Agustus sebanyak 50.000 lembar. Jadi di sini yang issued itu atau yang beredar sebanyak 300.000 lembar. Oh, jangan. Issued and outstanding. Parnya masih sama, yaitu $20. Nah, berarti karena sudah bertambah jumlah yang beredarnya, maka cara ngitung nominalnya itu dari nilai parnya dikali dengan nilai saham yang beredar. Jadi 300.000 dikali 20 par itu ntar menghasilkan 6 juta. Lanjut, ada share capital ordinary. Share capital ordinary 3 juta authorized.
issued-nya karena tadi udah itu kan 2 juta, tapi setelah 2 juta itu kan kita menjual kembali sisa seluruh saham treasury secara tunai itu kan 100.000, berarti 2 juta ditambah 100.000 itu 2.100.000 issued and outstanding-nya. Nilai farnya yaitu sebesar $5. Nah, ngitungnya berarti dari issued-nya dikali dengan nilai farnya itu 2.100.000 dikali $5 menghasilkan 10.500.000. Lalu ada share premium preference. Itu nanti kalau dijumlahin semuanya jumlahnya itu 8.250.000. Lalu share premium yang ordinary nanti kalau dijumlahin seluruhnya itu totalnya 37.800.000. Lalu terakhir share premium treasury sebesar 200.000 dari transaksi terakhir. Terus untuk retain earning-nya ini kan pertama 95 juta lalu dikurangin sama kerugian di treasury shares yang tanggal 21 Maret sebesar 700.000, jadi 95 juta dikurang 700.000 itu 94.300. Lalu ada accumulated other comprehensive income. Itu dari neraca tahun lalunya ada 11 juta. Lalu ini nanti kalau di total equity ditambah semua 168.050. Lalu untuk yang debt investment, share investment, dan statement of cash flow itu akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.